Halo, hari ini aku lagi di hutan, tempat aku biasa menyendiri, menyeimbangkan diriku lagi. Baru sempat kesini lagi setelah beberapa minggu ini kan. Kemarin itu baru ikutan WC atau Waldorf Early Childhood Education Training di Bali sini. Dan ya hari ini baru sempat bisa menyendiri lagi ke hutan. Dan hari ini terpanggil juga untuk cerita sesuatu. Jadi kan tadi aku datang ke sini seperti biasa, memang aku suka banget ke nature tuh karena aku merasa di sini aku diseimbangkan, energinya enak gitu ya. Seperti yang aku pernah bahas sebelumnya tentang alam, hubungan aku dengan alam, manusia dengan alam. Um, aku tuh memang tipikal yang kayak kalau misalnya ketemu orang banyak atau sering ketemu orang tuh aku malah ngerasa ngawang, kayak nggak bisa jejak gitu. Kadang-kadang tuh rasanya kayak I don't know my own thoughts or my own apa ya, judgment, karena mungkin somehow I'm so empathic, bisa ngerasain apa yang orang rasain dan pikirkan. Jadi kadang I don't really know ini energi aku atau energi orang lain. Tapi kalau misalnya aku bisa sendiri, apalagi ke hutan kayak gini, aku kayak bisa lebih clear dengan diriku sendiri, apa yang memang aku pikirkan, apa yang aku rasakan, apa yang aku dapat itu lebih lebih bersih kayaknya gitu. Dan memang aku juga masih PR ya, masih belajar sebagai highly sensitive person, sebagai orang yang empatik banget gitu, untuk bisa bikin boundaries dengan diriku sendiri supaya nggak gampang nyerap orang lain dan bocor energinya dan sebagainya. Ya itu sedikit tentang aku. Tapi jadi hari ini aku dapetin something. Biasanya memang kalau aku datang ke hutan tuh aku rasanya apa ya, I feel welcome. It's like the mother nature welcome me. I feel mothered with the mother earth, ibu bumi. Mungkin nggak semua orang ngerti perasaan itu, tapi it's me. I feel I am more welcome di nature dibandingkan di dunia manusia kadang-kadang. Makanya aku suka banget kayak di nature pun aku bisa spend time very long time gitu, di alam tuh aku bisa gitu. Aku bisa lupa waktu lah pokoknya kalau di alam. uh, tapi hari ini tuh somehow aku merasakan sesuatu yang berbeda di sini. Kayak ada partnya tuh sedih, ada perasaan sedih, perasaan takut, perasaan I don't know whether something has happened before or ada yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau mungkin basically just the nature itself tuh kayak rasa sedih menghadapi humanity, menghadapi manusia. Karena kebanyakan tuh orang datang ke alam atau terhubung dengan alam gak benar-benar mau terhubung as if saling gitu, tapi selalu tentang menyerap, mengambil sesuatu dari nature itu sendiri. Dan memang itu kan sesuatu yang sudah terjadi dari zaman dulu gitu. Anggapannya kalau cerita-cerita kolonialisme kan, cerita-cerita VOC datang dari Belanda. Nih aku juga ada turunan orang Belanda sih, makanya nih karmanya sekarang begini. Sebagai ya di dunia lah anggapannya, kolonialisme, kapitalisme adalah tentang mengambil sesuatu dari alam untuk manusia pakai untuk dia sendiri, dan akhirnya anggapannya tuh alam tuh selalu disedot, selalu diambil, selalu sumber dayanya itu dipakai, diambil sampai ya kita tahu sendiri sekarang. Maksudnya kondisinya tuh darurat alam sebenarnya, darurat apa ya, lingkungan, karena manusia itu keeps on taking and not giving back. Padahal kita tuh dari awal diciptakan sama Tuhan tuh sebagai satu siklus kehidupan yang saling ada di sini, di bumi ini, manusia dengan alam, manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan, dengan mineral dan sebagainya. Ini semua tujuannya supaya kita saling memberikan energi, saling membutuhkan, tapi at the same time saling membangun bersama-sama. Tuh kita being in this earth untuk menjaga kehidupan dan juga untuk menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Tapi manusia somehow sudah sebegitunya nggak murni lagi, sehingga
apa yang dia lakukan tuh selalu tentang mengambil dan mengambil, menghabiskan dan menghabiskan, mengkonsumsi dan mengkonsumsi gitu. Makanya kolonialisme kapitalisme itu lebih banyak tentang apa ya? Iya, cuman pakai untuk diri sendiri, tapi nggak berpikir tentang masa depan. Gimana kalau semua terus dipakai untuk diri sendiri? Terus apa? Sustainability-nya apa? Memang sekarang orang-orang mulai bangun untuk sadar, iya ya, lingkungan tuh makin parah ya sekarang ya. Manusia tuh manusia itu di titik dimana mulai diajarin, mulai dikasih kesadaran kalau memang ini tuh nggak bisa gini terus, kalau nggak kita makin abis gitu kan. Nah, hari ini aku mau cerita tentang manusia ini. Ada satu ilmu yang aku baru temukan mungkin sekitar 2 tahun ini, namanya antroposofi. Jadi asal kata antroposofi itu anthropos, human, manusia, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi antroposofi itu ngomongin soal kebijaksanaan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan di bumi ini. Aku juga ketemu ini juga nggak sengaja. Jadi memang perjalananku tuh sekarang baru ngerti sih kenapa Tuhan kasih aku jalan untuk menemukan antroposofi ini, karena somehow aku juga merasa nyambung banget dengan apa yang memang ini gitu kan, yang dibahas dari antroposofi ini. Jadi ceritanya kalau buat aku menemukan antroposofi ini gara-gara di beberapa tahun lalu waktu aku lagi cari sekolah buat anakku, itu juga aku posisinya sebagai ibu-ibu yang anggapannya agak hopeless juga sama edukasi atau sistem pendidikan yang ada di bumi ini, di Indonesia yang ada gitu kan. Somehow mungkin ada partnya aku juga nggak happy dengan how I am growing up gitu kan, bagaimana aku dididik dari kecil. I'm not happy, I don't feel good with my life, karena juga pas lagi di momen aku mencari sekolah itu pun juga lagi di momen aku juga lagi banyak pergolakan lah dalam kehidupanku sendiri, berhubungan juga dengan cerita yang SMA, berhubungan juga dengan cerita aku sebagai manusia anggapannya ngalamin depresi juga lah gitu. Nah saat itu aku berdoa Tuhan, aku percaya ini anak yang dititipkan ke aku itu bukan anakku doang gitu, anggapannya dia tuh anaknya Tuhan, miliknya Tuhan, dititipin ke aku saat ini. Jadi Tuhan yang tahu education apa yang paling baik buat dia. Dan saat itu aku berdoa, Tuhan tolong bukakan jalannya, Tuhan kasih tahu di mana sebaiknya dia sekolah gitu. Bagaimana caranya aku bisa membantu dia mendapatkan pendidikan yang akhirnya bisa membantu dia bisa menjadi sebagaimana dia diciptakan sama Tuhan gitu. Dan memang itu doa yang luar biasa yang pada akhirnya membawa aku menemukan World of Education. Dan World of Education itu sendiri adalah anak atau area turunan dari si antroposofi ini. Jadi si antroposofi ini punya macam-macam, ada World of Education dalam bentuk pendidikannya, terus ada anthroposophic medicine untuk bagian kesehatannya, terus juga ada biodynamic farming sebagai bentuk bidang apa sih itulah, maksudnya farming itu kan, aku susah ngomongnya ya gitu. Jadi tapi semua ini tuh mengakar dari ilmu namanya antroposofi, jadi the wisdom of human being. Jadi itu intinya sebenarnya untuk menyadari kalau memang kita sebagai manusia itu diciptakan Tuhan tuh bukan cuma sekedar jadi manusia yang lahir dari anak bayi, tumbuh, sekolah, kuliah, kerja, merit lagi, punya anak, dan seterusnya sampai mati gitu. Tapi enggak, kita tuh ada spiritual foundation yang memang menjadi alasan kenapa kita ada di sini di bumi ini. Dan ini somehow juga nyambung dengan apa yang aku pelajari juga lewat agama gitu, dengan background aku sebagai orang Kristen. Tapi aku percaya juga di semua agama kita juga pasti ada dasar ini, di mana memang manusia itu diciptakan
untuk menjadi khalifah atau penjaga kehidupan. Seperti Adam diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden untuk bisa bersama-sama Tuhan menjaga Taman Eden itu. Nah, aku juga nggak tahu kenapa hari ini aliran ceritanya kayak gini. Anggapannya dari tadi menyadari kalau memang si nature itu punya perasaan tertentu terhadap manusia, merasa kayak selalu diambil dan juga terus kemudian aku menemukan antroposofi ini sebagai ilmu di mana mengingatkan aku kembali kalau memang aku sebagai manusia itu diciptakan sama Tuhan tuh bukan cuma sekedar untuk hadir di bumi ini dan menghabiskan segala sesuatu yang ada di bumi ini, tapi aku dikasih kebijaksanaan. Manusia itu dikasih kebijaksanaan sama Tuhan untuk bisa berfungsi sebagai manusia yang mengalirkan energi kehidupan di dalam diri kita. Jadi kita di sini tuh bukan cuma sekedar untuk mengambil, untuk makan, untuk minum, untuk mengkonsumsi, atau cuma sekedar untuk diri kita sendiri, tapi kita ada di bumi ini dengan kebijaksanaannya untuk bisa mengelola dan menjaga dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih luar biasa. Anggapannya tuh sebenarnya manusia itu adalah perpanjangan tangannya Tuhan, perpanjangan kehidupannya Tuhan. Badan kita, pikiran kita, keberadaan kita ini sebenarnya cuman kendaraan di mana Tuhan bisa mengalir lewat kita dengan semua keunikan kita untuk melakukan sesuatu di kehidupan kita di bumi ini saat ini. Aku tuh kemarin sempat lihat-lihat kebun biodynamic di tempat WC kemarin itu diselenggarakan. Menarik sih karena pertama kali lihat, dan sebenarnya kalau ngelihat secara langsung gitu sebenarnya mirip-mirip aja sama permaculture atau kebun-kebun pada umumnya, mungkin dengan sedikit perbedaan cara deh. Cuman aku menemukan cerita tentang bagaimana biodynamic itu sebenarnya bedanya tuh sama permaculture. Dia tuh ada preparation sebelum menanam, dilihat tanggalnya, dilihat ada ilmu dan kebijaksanaannya yang dipakai untuk bisa menanam dengan cara biodynamic gitu. Dan ada istilahnya preparat atau preparation itu yang memang somehow memang memerlukan manusia untuk bisa menemukan apa digabung sama apa untuk bisa menjadi apa, dan akhirnya membantu si tanaman itu menjadi bertumbuh lebih baik. Dan juga biodynamic itu membutuhkan manusianya tuh untuk kayak benar-benar ngeliatin, kayak membangun keterhubungan dengan si tanaman itu sendiri, menganggap itu kayak sebagai individu yang dipelajarin juga bagaimana rasanya, bagaimana dia kalau kena ini kena itu, bagaimana keadaannya. Itu tuh somehow jadi lebih personal. Jadi memang nggak yang kayak semacam monokultur kan. Kalau misalnya kita pada umumnya taunya kebun pisang semua, kebun sawah deh misalnya juga kan, itu semua monokultur, satu jenis tanaman diperlakukan dengan sama, dengan generik di tempat yang sama, ya dengan cara yang sama gitu. Tapi kalau misalnya ini tuh biodynamic lebih tentang kayak even setiap tanaman itu individual, punya keunikan masing-masing, dan dia juga saling berinteraksi dengan tanaman lainnya. Jadi nggak yang satu tempat sama semua, tapi dia diusahakan untuk bisa saling dengan yang lainnya, dengan tanaman-tanaman lain. Jadi menarik sih, yang which is memang holistik ya. Sama seperti kita manusia, kita nggak mau kan dianggap jadi sama dengan semua orang, yang which is memang secara edukasi pun, pendidikan mainstream pada umumnya semua orang dianggap sama, dikasih pendidikan yang sama, dituntut untuk menjadi yang sama, generik, padahal kita semua adalah individu yang unik masing-masingnya. Nah, dari pembelajaranku yang cuma sedikit kemarin tentang biodynamic itu menarik sih. Jadi buat aku pun jadi menyadari kalau memang iya ya, this is why we are here in this world. Kenapa Tuhan menciptakan manusia? Karena manusia itu sebenarnya punya kebijaksanaannya, punya kemampuannya untuk bisa mencipta dari dalam dirinya, dan juga mencampurkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi tujuan kita ada di sini tuh untuk membuat keadaan lebih baik. Tujuan kita ada di sini, di bumi ini adalah untuk mengubah yang gelap menjadi terang, mengubah yang tidak baik menjadi baik,
menavigasi apa yang berantakan menjadi rapi. Dan itu jadi nggak cuma sekedar mengkonsumsi, tapi kita punya power untuk mengubahkan segala sesuatu menjadi baik. The Alchemist. The Alchemist itu sosok di mana kita bisa mengubahkan sesuatu, dan terutama mengubahkan itu menjadi lebih baik gitu kan. Jadi pada akhirnya harusnya keberadaan manusia itu bukannya bikin tambah rusak atau tambah hancur atau tambah habis, tapi justru keberadaan manusia itu adalah untuk menjaga dan menambah kehidupan, membawa keadaan lebih baik. Jadi itu itu antroposofi, itu kebijaksanaan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, yang memang ngerti siapa kita sebenarnya, tapi memang perlu proses untuk bisa benar-benar aware dan punya kebijaksanaan itu. Anggapannya kita semua sebenarnya udah dikasih kebijaksanaan itu sama Tuhan dalam diri kita, tapi memang kita perlu untuk melepaskan segala sesuatu yang membuat kita jadi butek, jadi nggak bersih, jadi nggak murni, baik itu dari ego, baik itu dari trauma, luka, conditioning, apa yang terjadi di kehidupan kita atau di masa lampau. Tugas kita memang untuk membersihkan diri terus menerus, untuk mempurifikasi diri. Purifikasi itu nggak cuma tentang kita membersihkan diri dari racun baik itu misalnya chemicals atau makanan tidak sehat dan sebagainya, tapi juga tentang mempurifikasi batin atau jiwa kita dari hal-hal yang memang tidak selaras dengan kehendak Tuhan gitu. Jadi memang jalan utama untuk bisa menjadi bijaksana atau bisa mengembodi kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan dengan fitrahnya dan bisa melakukan fitrah Tuhan dalam hidup kita masing-masing adalah memang purifikasi, mengizinkan diri untuk terus dibersihkan, dimurnikan, diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Aduh, panas juga ya. Jadi gitu. Jadi mungkin itu cerita yang hari ini aku bisa share. Anggapannya mudah-mudahan bisa membawa kesadaran buat kita masing-masing kalau memang kita di sini itu hidup di bumi bukan cuma sekedar untuk mengambil atau mengkonsumsi atau menghabiskan seperti parasit. Parasit tuh kerjaannya kan kayak lintah, kan cuma nyedot gitu ya. Tapi kita tuh di bumi ini bukan untuk diciptakan seperti itu. Justru kita diciptakan untuk memberikan energi kehidupan. Anggapannya nih kalau di anggapannya nih kayak aku nih, kadang misalnya aku butuh membalance kehidupanku lagi atau being aku balance lagi di alam. Tapi sebenarnya untuk bisa menyadari kalau aku sendiri adalah sumber kehidupan, sumber energi yang bisa menyeimbangkan lingkungan sekitarku, itu tuh that's anthroposophy, that's the wisdom of being a human. Jadi menjadi perantara Tuhan, menjadi perantara surga, membawa kehidupan kepada kehidupan di sekitar aku. Nah, itu sih yang mungkin hari ini aku alirkan. Semoga ceritaku bisa membawa terang, bisa membawa arahan, bisa membawa kehidupan buat siapapun yang mendengarkan ceritanya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Semoga kita semua terus diselaraskan dan mengizinkan diri untuk diselaraskan supaya kehendak Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. God bless you.